Halo sobat viewers, welcome back to my channel The Hobbies Julianto. Oke mamen, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan ngopi online lagi mamen. Mantap bro. Hari ini kembali kita akan membahas sebuah racun dari brand kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan brand Iroli. Hari ini di studio udah ada satu buah reel Iroli dengan series terbarunya Hanzo. Dan sebelum kita mulai untuk unboxing, seperti biasa kita akan baca mantra dulu mamen. Untuk spek di sini untuk size 3000, gear ratio di 5.2/1, line capacity nanti akan kita cek. Max drag di 11 kg. Fitur-fiturnya dia menggunakan carbon duct, interchangeable handle, instant reverse, V-shape spool, one piece handle, nylon X body, CNC cut spool. Kemudian di sini dia menggunakan brush gear, lalu 6+1 ball bearing, pin slider guide, advance clicker, shield bearing, dan juga power handle. Dan langsung aja sekarang kita akan mulai unboxing untuk reelnya. Dalam pembelian untuk reel Iroli Hanzo ini kita mendapat apa aja? Di sini ada handle-nya, kemudian ini ada reelnya. Reelnya tampilannya keren mamen. Ya, keren ini untuk tampilan reelnya mamen. Warnanya matching banget. Kemudian di bagian dalam ini ada skematik untuk produknya. Untuk skematiknya ini sudah dilengkapi untuk ukuran ball bearingnya. Nah ini dia. Jadi nanti ball bearing nggak akan kita hitung lagi. Dan di sini pun dia akan sangat membantu sekali untuk skematiknya ini. Karena nanti kalau ada kerusakan di bagian bearing, kita bisa cek dari skematiknya untuk beli ukuran berapa. Lalu di sini ada spare, ada land roller, dan juga apa ini? Ada washer juga ini. Nih ada satu washer sini. Dan udah kosong dalam boxnya. Dalam pembelian untuk reel Iroli Hanzo ini hadir dalam 5 pilihan ukuran, mulai dari size 1000, 2000, 3000, 4000, loncat ke 6000. Dan kemudian untuk penampakan reel ini sekilas ini mirip kayak Iroli Nautilus kalau saya lihat mamen. Cuman saya nggak tahu ya di bagian dalam dia pakai worm shaft nggak. Untuk moldingan body sih moldingan ada worm shaft. Cuman di bagian dalam saya kurang tahu. Nanti akan kita bongkar. Dan di sini untuk bagian warna pada reel ini sama ini mirip-mirip sama Nautilus ini. Di bagian body rotor dia pakai warna kayak warna apa ini ya? Warna kebiruan gitu. Ini sih bukan gunsmoke, warnanya agak kebiruan. Finishingnya pakai semi glossy. Di bagian rotor juga sama warnanya. Nah bagian spoolnya ini yang bikin menarik nih. Spoolnya dipakai warna silver. Lalu ada striping warna Tosca aksennya. Keren. Perpaduannya bagus. Terlihat lebih mewah untuk reelnya ini. Mewah dan light gitu ya. Kayaknya sih dia nggak pakai worm shaft di sini. Kalau saya lihat ya, ini karena untuk pergerakan dari spoolnya ini terbilang cukup standar. Dan di sini di bagian body dan rotor dia menggunakan bahan nilon. Untuk body di sini dia menggunakan desain yang ada bolongan di bagian sini. Tapi untuk bodinya sih udah tebal. Dan untuk bodinya ini kalau saya cek, kita akan tes untuk tingkat kekakuannya. Di sini kalau saya pasang joran dan saya berikan tekanan, udah kaku sih. Udah termasuk oke, termasuk rigid ini mamen, nggak terlalu meletai amat. Untuk pergerakan masih ada, cuman udah terbilang cukup kaku untuk sebuah bahan non metal. Di bagian rotor kaku banget ini, bagus sekali. Size 3000 udah lebih dari cukup ini mamen. Untuk rotor space-nya ada tipis di sepersekian mili aja, membuktikan bahwa sistem one way-nya udah sangat presisi. Dan untuk one way tidak ada switch lagi di bawah, akan menambah nilai positif dari segi pertahanan air. Jadi nggak ada celah air masuk ke dalam bagian one way sistemnya secara langsung. Kemudian di bagian handle untuk reel ini dia pakai handle dengan tipe one piece. Bahannya metal. Untuk handle-nya ini dia ada striping Tosca dan juga warnanya ini agak sedikit kebiruan gitu. Untuk knob dia pakai T-bar. Lalu untuk knobnya ini kalau kita buka ini interchangeable, bisa dibongkar pasang. Di bagian dalam sih harusnya tidak ada bearing ya. Nah ini pakai busing nih sebelah sini. Satu busing dan di sebelah sini busing juga. Nah busingnya ada dua macam. Oh dua busing sebelah sini mamen. Nah ini ada dua busing sebelah sini. Tuh. Jadi sebelah sini dia pakai busing brass dan sebelah luar dia pakai dua busing ABS. Untuk size-nya ada di 4 kali 7 kali 2. Siapa tahu kalian mau ganti jadi ball bearing ya untuk busingnya ini. Tapi kalau kalian mau ganti, kayaknya gantinya yang di sebelah sini aja, mamen. Di sebelah luar sini aja. Kalau sebelah sini nggak ada ukuran ball bearing kayak gitu.
terlalu tipis dia untuk ukuran ball bearingnya. Untuk sistem pemasangan handle, screw in handle. Untuk sistem lockingnya udah quick lock pastinya, jadi pada saat dia udah padat, nah langsung kunci dia. Tuh, nggak bisa diputar lagi. Kemudian tingkat kepresisian drive gear, ada space-nya tipis, masih normal. Handle nggak ada oblak, bagus. Rotor, space-nya sangat tipis sekali, presisi. Stop and go, mantap, enak banget ini mamen. Nggak ada jeda balik ya. Kemudian di bagian handle interchangeable, bisa dipasang di sebelah kiri dan juga bisa dipasang di sebelah kanan railnya. Pada bagian spool, pakai tipe regular spool yang terbuat dari bahan metal. Metalnya aluminium, dan di sini untuk lubang penempatan mainline terlihat cukup besar untuk sebuah size 3000. Kalau saya ukur untuk lebar di 16,77, kedalaman kurang lebih di sekitar 9,5 mili. Lalu untuk spool dia sudah diberikan lapisan anodizing yang akan memperkuat, memperhalus dan memperkeras bagian luar spoolnya ini. Dan di sini pada bagian bibir spool menggunakan tipe V-shape. Ini akan membuat tingkat long cast yang lebih baik pada waktu kita melakukan lemparan umpan. Tutup spool juga sudah diberikan tipe yang cukup ceper di sini, sehingga akan menghindari twisting efek menyentuh di bagian tutup spoolnya ini. Karena kalau tersentuh bisa ada resiko kusut mamen. Kemudian di bagian tutup spool udah ada karet seal. Untuk spoolnya di sini ini ada washer yang lengket nih. Untuk spoolnya kayaknya belum disupport dengan ball bearing support. Di sebelah bawah sini nggak ada. Tetap akan kita cek, siapa tahu di sebelah sini. Sekalian kita akan cek bagian washer untuk drag system. Oke, ini untuk washernya. Yap, jadi untuk spoolnya nggak ada support bearing. Sebelah sini dan sebelah sini kosong. Kemudian untuk bagian drag system terdiri dari 6 layer. Untuk key washer, dishwasher, ini mix. Dia pakai bahan apa ini ya? Aluminium semua sih. Bukan mix, ini aluminium semua. Key washer dan dishwashernya. Kemudian untuk drag washer dia pakai bahan karbon. Karbonnya udah bagus ini. Dan untuk max drag, Iroli Hanzo size 3000 berdasarkan spesifikasi ya. Di sekitar berapa? 11 kg ini. Kemudian untuk kinerja drag system, untuk setelan rendah, enak mamen, lembut ini. Tambah lagi, lembut, kita berikan setelan besar. Iya, lembut ini mamen. Untuk kinerja dari drag systemnya sangat lembut sekali. Dari transisi posisi drag diam ke drag bekerja itu tidak ada lonjakan atau feel kesetnya gitu. Ini sangat enak sekali. Kemudian di bagian bell wire, di sini dia menggunakan bell wire berbahan metal. Untuk bell wire-nya pakai tipe two-piece, ada sambungan di sini. Bell arm menggunakan bahan nilon dan bell assembly menggunakan bahan metal. Untuk bukaan bell wire, pada saat bell arm terbuka, sudutnya seperti ini, udah cukup lebar. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk melakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar dari reel Iroli Hanzo ini. Pertama-tama di bagian ini ya, bagian rasio. Untuk rasionya dia pakai skala 5.2/1. Nih, kelihatan nggak nih? 5.2/1, langsung kita cek. Kita akan mulai dari sudut sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah bener banget untuk rasio 5.2/1. Untuk retrieve di sini terasa ringan. Crank feel-nya terasa lembut banget, mamen. Feel girth-nya itu hampir tidak berasa. Untuk putaran kosong, udah balance untuk rotornya. Pada bagian spring guide menggunakan bahan metal, dan untuk pair-nya menggunakan pair dengan tipe pair keong atau spiral. Kemudian untuk kinerja dari bell automatic, untuk rilis standar sih. Enggak terlalu sensitif, enggak terlalu keras, standar. Tendangan balik atau blowback-nya di sini terasa empuk, mamen. Kemudian di bagian line capacity, di sini akan saya bacain dulu. Size 3000 jika kita menggunakan PE2 atau yang berdiameter 0,235 mili masuk 200 meter, PE 2,5 atau yang berdiameter 0,260 mili masuk 160 meter, dan PE3 atau yang berdiameter 0,285 mili masuk 130 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan PE berdiameter 0,20 mili atau setara dengan PE 1,5 sepanjang 200 meter ke reel Iroli Hanzo size 3000. Untuk hasil spooling belum penuh, masih bisa masuklah kurang lebih di sekitar 30-40 meter lagi. Dan untuk hasil spooling di sini juga terlihat cukup rapi, tidak ada penumpukan, dan untuk hasil lilitan mainline-nya pun di sini terlihat rapi. Pada bagian drag clicker, di sini dia menggunakan drag clicker dengan tipe advance. Untuk clicker wire dia pakai tipe yang flat. Lalu untuk housing clicker dia menggunakan bahan seng yang dipasang di bagian dasar spoolnya. Dan di sini kalau saya tes untuk kinerja dari drag clickernya,
Saya putar spoolnya dengan tension drag kosong. Untuk feel-nya terasa cukup lembut di sini, momen. Tidak ada pergesekan yang signifikan. Untuk suara clicker yang dihasilkan pun terdengar cukup elegan di sini. Tidak terlalu nyaring, tapi dia elegan. Kalau saya kasih nilai di 7-8 dari 10. Kita dengar dulu untuk drag clicker sound Iroli Hanzo ini. Drag clicker sound Iroli Hanzo di 90,5 desibel. Pada bagian line roller di sini dia terpasang cukup presisi, space-nya tipis. Untuk line roller terasa cukup sensitif juga. Pada bagian line roller dia menggunakan bahan stainless steel. Lalu di bagian dalam dia disupport dengan satu buah ball bearing support. Ball bearing menggunakan tipe shield non stainless steel dan juga ada satu buah bushing berbahan brass di bagian dalamnya sini. Dan untuk kinerja dari line roller sudah saya cek untuk pergerakan mainline cepat, lambat, ataupun tersendat-sendat. Untuk line roller sudah memberikan reaksi yang baik. Untuk berat reel Iroli Hanzo size 3000 ada di 360 gram. Dan sekarang langsung aja kita akan bongkar dan kita akan lihat untuk internal parts penyusun dari reel Iroli Hanzo ini. Oke, jadi di sini udah terbuka untuk reel Iroli Hanzo. Dan di sini kalau kita lihat dari bagian struktur untuk bagian body side plate ini menggunakan bahan nilon, teman-teman. Tuh. Ini terlihat sekali untuk warnanya. Untuk bahan nilon ini merupakan bahan material kayak ABS gitu, tapi dia sudah diberikan bahan kimia tertentu yang akan membuat dia menjadi lebih kuat, lebih kokoh, dan lebih keras gitu, teman-teman. Nah, kemudian di bagian main shaft untuk reel ini dia main shaftnya. Saya akan cek main shaftnya menggunakan bahan standar metal. Ini masih bereaksi keras terhadap magnet. Kemudian di bagian one way system, nah ini dia untuk one way systemnya ada beberapa spare part, ada babysitter dan ada ball bearing. Untuk ball bearing nggak akan saya cek lagi. Di sini dia menggunakan, karena pada bagian skematik sudah ada ukuran ball bearing, dan di sini dia menggunakan tipe non stainless steel ball bearing, tapi dia udah shield, udah tertutup untuk ball bearingnya. Kemudian di sini juga ada one way. One way-nya pakai one way tipe satu arah. Di bagian dalam ada 6 roller bearing. Kemudian di sini ada one way clutch dan di bagian bawah juga ada ball bearing lagi satu. Untuk ball bearing yang bawah sama non stainless steel. Dan untuk BB yang bawah ini dia fungsinya ini sebagai spacer aja untuk yang bawah. Dan juga yang pasti ada satu pinion gear. Untuk pinion gearnya dia menggunakan bahan brass di sini ya. Kemudian di bagian drive gearnya di sini dia menggunakan bahan brass. Yang mana untuk bagian main gearnya dia menggunakan bahan brass dan bagian asnya ini dia menggunakan bahan stainless steel. Untuk bagian idle gearnya di sini dia sudah menjadi satu body dengan bagian asnya ini. Jadi dia langsung di scrap. Dan untuk ukuran untuk panjang as ada di 30,90, diameter sebelah kiri ini 696, diameter sebelah kanan sama, lebar main gear 27,65 dan untuk tebal giginya di 2,48, idle gearnya di 11,25 mili. Dan di sini untuk keuntungan dari sebuah reel yang menggunakan bahan brass pada bagian main gearnya adalah yang pertama, dari segi durabilitas dia akan menjadi lebih baik ketimbang dengan main gear yang menggunakan bahan zinc ataupun bahan dural, teman. Kemudian selain daripada itu untuk tingkat kepresisian yang lebih tinggi di bagian brass, karena untuk brass ini dia cara pembuatannya dia menggunakan sistem cutting atau CNC, dan dengan menggunakan sistem cutting tentunya dia akan memberikan sebuah tingkat kepresisian yang lebih tinggi jika dibanding dengan bahan cetakan ya. Kalau zinc cetakan itu banyak, mamen, dan untuk pemakaian pastinya untuk feel smoothnya itu akan kurang kalau dia pakai zinc cetakan gitu. Tapi kalau bahan kayak gini brass udah pasti dia pakai cutting. Dan kemudian dari tingkat ketahanan terhadap korosi pun untuk bahan brass ini dia jauh lebih bagus ketimbang bahan zinc ataupun bahan dural. Dan kemudian kita lanjut lagi di bagian oscillating slider menggunakan bahan zinc juga di sini. Oscillating slider udah disupport dengan satu buah slider guide yang ada pada bagian atas. Untuk oscillating gear dia diberikan kuncian skrup. Saya akan lihat ada ball bearing nggak di sini.
ada ball bearing juga. Jadi dari sisi pemasangan dan sistem untuk oscillating gearnya udah bagus. Udah diberikan satu kuncian skrup untuk membuat oscillating gearnya ini bergerak presisi. Dia nggak geol-geol di dalam nanti kalau ada beban. Dan kemudian juga dia diperlancar dengan satu buah ball bearing support yang ada pada bagian dasarnya ini. Dan untuk oscillating gear, dia pakai bahan zinc. Untuk size-nya diameter di 17,98 dengan ketebalan di 2,58 mm. Lalu untuk ball bearing tidak akan saya ukur di sini karena semua udah lengkap ya di skematik. Dan untuk jumlah ball bearing di 6 plus 1 ball bearing. Langsung saya hitung di bagian line roller ada 1. Kemudian di bagian pinion gear 2, drive gear 2, dan juga di oscillating gear ada 1. Plus satunya ada pada bagian ini, one way bearingnya. Dan untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet, untuk skrup pada bagian ini bereaksi keras, pada bagian cover one way bereaksi keras ini. Kemudian platnya ini juga bereaksi keras, washer di cover one way. Untuk washer kayaknya semua masih bereaksi keras deh. Nah ini bereaksi keras juga. Beberapa skrup itu selain skrup body ya, dia bereaksi keras terhadap magnet momen. Kemudian di washer seluruh washer bereaksi keras, main shaft bereaksi keras. Untungnya di bagian sini dia udah aman, dia menggunakan bahan dural yang pasti dia akan lebih tahan terhadap korosi. Di asnya ini, as aman, dia udah pakai ini bahan aluminium. Dan terbilang sih untuk rail ini, kalau kelas SW-nya sih belum kelas SW ya, tapi dari rail ini memang tidak menempatkan embel-embel SW pada boxnya ataupun dari produk katalognya, sama sekali tidak menempatkan embel-embel SW, jadi memang diberikan kayak gitu aja. Dan memang untuk rail ini lebih cocok jika kita gunakan atau kita peruntukkan di spot fresh water karena dia lebih mumpuni ke sana. Cuman kalau kalian mau ajak ke tempat salt water juga nggak masalah, men. Waktu dibeli lakukan pembongkaran, berikan grease proteksi yang bagus dan lakukan perawatan sesuai dengan keadaan nanti waktu kalian memancing di lapangan. Saya rasa untuk reel walaupun sekelas seperti ini dia tetap akan awet dan dari segi durability pun dia akan tetap bagus, men. Dan kemudian kalau kalian tanya untuk Iroli Hanzo ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa? Untuk bermain di kelas casting, kelas turnamen, segala lini cocok. Kemudian untuk bermain dasaran, bottom, like jigging, ini sangat cocok sekali, men. Dan untuk joran yang cocok, untuk size berapa ini? 3000 ya. Kalian bisa gunakan di joran dengan ukuran 715 pons, 817 pons, 1020 pons, di PE13 masih cocok sekali. Kemudian untuk spot fresh water, lebih ke fresh water, tapi kalau ke salt water juga nggak masalah. Seperti tadi yang saya bilang untuk tipsnya penggunaan reel ini di spot salt water. Dan untuk harga, Iroli Hanzo dibanderol di harga yang sangat bersahabat menurut saya, di sekitar 300-an ribu, 300 kecil lah ya, 310, 20, 30 gitu, tergantung dari ukurannya. Dan menurut saya di range harga tersebut untuk reel ini bisa dijadikan salah satu rekomendasi terbaru buat teman-teman semua, karena menawarkan beberapa keunggulan sih. Yang pertama dari segi desain ini sangat bagus sekali, desainnya unik, men. Dari pemilihan warna ini sangat matching, glamor, dan terbilang cukup anti mainstream. Kemudian yang kedua adalah dari segi reel, dia udah pakai bahan brass untuk drive gearnya, dan kemudian selain daripada itu sih dia udah menggunakan sistem one way tertutup seperti ini atau instant one way, dan yang lainnya sih masih berada di kelas standar ya, tapi standarnya tetap di sini dia menawarkan beberapa kelebihan dan beberapa keuntungan jika dibandingkan dengan reel yang ditawarkan di range harganya. Dan buat teman-teman mungkin yang berminat untuk memiliki produk ini, tinggal kalian cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya, dan di video ini pun nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Sampai di sini untuk videonya. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.